Luar biasa. Oke. Silahkan Ibu MC. Oke. Mendayung sampai ke tepi sungai. Cakep. Sampai di tepi di tengah malam. Cakep. Sebelum acara dimulai, izinkan kami mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan milenial Prodi Ilmu Komunikasi dari FISIP Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Ya. Dalam acara apa? Kuliah praktek mahasiswa program pengembangan literasi digital berbasis online. Panjang ya, Say. Ya. Dalam rangka implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kunjungan media dari 300 mahasiswa, jurusan apa tuh? Panjang nih. Jurusan apa? FISIP ya. FISIP Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Perjalanannya itu tadi luar biasa. 4 jam betul ya? 4 jam. 4 jam, tapi teman-teman ternyata tadi setelah praktek Bu, belum apa-apa dikasih materi, mereka udah bisa. Public speakingnya bagus banget. Keren-keren semua. Keren, bikin kontennya bagus banget. Bagus banget. Oke, Bu Ersa, hari ini sebenarnya kita mau ngapain sih Bu? Kita hari ini kuliah lapangan katanya mereka ya, tapi ada talk show. Ada talk Sebelum show. acara itu dimulai, kita sambutan dulu lah. Boleh, kita sambutan Biar dulu. agak formal sedikit. Boleh. Nanti saya sih pengen dengerin dari Bu dosen juga ya. Betul, Boleh ya betul. sambutannya. Ini Bu Gigi katanya ya. Iya, kita panggil. Tapi kita dengarkan dulu sambutan dari Direktur TV Harmoni. Betul, Ibu Hajah Rina Mayasari SAG. Kepada Umi Tina kami persilahkan. Tadi TRSA dimulai dengan sebuah pantun. Ya, saya pun dimulai dengan sebuah pantun. Ke pasar beli garam kristal. Belanja mampir beli baju. Tingkatkan literasi digital untuk Indonesia lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merupakan suatu kebahagiaan ya dari kami TV Harmoni ya, yang sudah sekian lama bekerja sama dengan Smart Library Garden ya, yang berada di Puri Cimahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia. Alhamdulillah akhirnya Bu Dedet ya, perjalanan yang sungguh luar biasa. Perjalanan dari Cirebon ya menuju kota Cimahi, walaupun perjalanan jauh tapi dengan penuh cinta dan ingin bersilaturahmi di Smart Library Garden ini. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Ya, saya melihat wajah walaupun capek tapi ini terlihat semangat ya, semangat untuk senantiasa terus ingin berinovasi. Dan tentunya kami mengucapkan dari TV Harmoni. TV Harmoni ini adanya TV web, TV online, TV berbasis online ya, yang dulunya radio Lita FM yang usianya di tahun ini adalah 51 tahun. 51 tahun berjuang di media radio. Ya, jadi tagline-nya tetap sama. Kami ingin tetap meneruskan perjuangan almarhum ayahanda tercinta ya. Jadi kita bertransformasi dari radio konvensional, kita sekarang bertransformasi ke digital. Tepuk tangan dulu dong. Ya, dengan tagline yang sama ya. Jadi Lita FM dan juga sekarang Harmoni, sekarang bertransformasi Harmoni untuk senyum keluarga Indonesia. Karena saya teringat sebuah hadis Rasulullah SAW, tabasumuka fi wajhi ahika sodako. Gimana? Tebarkan senyummu kepada saudaramu adalah senyum sodako. Sungguh luar biasa. Terima kasih kepada pembimbingnya ini, Ibu Dedet Erawati Etikom yang cantik ya. Wah, sungguh luar biasa. Dan juga adik-adik semua, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasinya, karena memang selama ini Harmony Network bekerja sama dengan Smart Library Garden menerapkan pentahelix, sinergi pentahelix yang sungguh luar biasa. Komunikasi kerjasama ya antar komunitas, pemerintahan ya, swasta dan juga media, dan tentunya ini Pak Eki ini dari akademisi, dan alhamdulillahirabbil alamin ini Harmoni TV Harmoni diberikan ruang studio alam. Terima kasih ya kepada Dr. Eki BHQ MSI. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasinya, yang semoga kerjasama tidak hanya sampai di sini ya Bu ya. Kita bisa bekerja sama dengan akan adanya penandatanganan MOU. Dan sekali lagi di hari ini ya,
kita launchingkan, bismillah ya Pak Eki ya, kita launchingkan di Harmoni ada program Harmoni Kampus. Tepuk tangan dulu dong. Ya mungkin itu saja sambutan dari kami ya kepada ibu yang cantik, Ibu Dedet ya dari Prodi ya Ilmu Komunikasi ya Pak, Ibu ya, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Gunung Jati Cirebon. Di sini Universitas Swadaya ya, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Mungkin itu saja sambutan dari perwakilan dari TV Harmoni. Jadi inget-inget dong ya, TV Harmoni itu di web. Dan juga bukan nih kita lagi live streaming, adanya di YouTube. Ayo subscribe di sini yang hadir ada 300 mahasiswa, subscribe ya channel YouTube TV Harmoni ya. Ada harmonyonline.net untuk beritanya, berita portal, dan juga ada radio streamingnya, Harmoni Streaming Radio dengan cara download di Google Play Store, cari Harmoni Streaming. Dan semuanya dengan tagline untuk senyum keluarga Indonesia. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Judulnya si Girls on Fire ya, luar biasa. Namanya Ibu Direktur ya. Ibu, kami ingin mendengarkan sambutan gitu ya, karena kan luar biasa Bu, tadi boleh bercerita tadi Bu perjalanannya seperti apa ya kan. Berangkat jam berapa sih Bu? Ya sambutan ya, bukan curhat, silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Naila dan Mbak Ersa. Betul ya. Kalau saya cerita perjalanan tadi, sepertinya nanti akan makan waktu seharian. Karena jadinya sesi curhat mungkin. Izin Pak Eki. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama mungkin saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu pada Umi Rina yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir ke Harmoni TV, dan juga Pak Eki yang insya Allah kedepannya nanti juga akan banyak ilmu ya Pak ya yang akan dibagikan ke mahasiswa di sini, Mbak Naila, Mbak Ersya, dan seluruh tim yang bertugas hari ini. Saya berterima kasih sangat banyak karena kami diberikan kesempatan yang langka buat kami datang dari Cirebon ke Bandung untuk belajar yang mungkin selama ini teman-teman dapatnya dari sisi teorinya, tapi kali ini alhamdulillah diberi kesempatan untuk belajar secara langsung, praktek langsung ya, dengan segala yang ada di sini yang bisa dieksplor dengan oleh teman-teman. Saya ucapkan sangat banyak terima kasih Umi dan Bapak Ibu semuanya. Masya Allah, susah dikatakan, diungkapkan dengan kata-kata. Ini tadi ya, kalau mau diceritain tuh kayak permen nano-nano, nggak boleh nyebut merek ya, kayak permen yang rasanya macem-macem, ada manis, asam, asin, semuanya. Dari pagi kita jam 4 pagi sudah kumpul di kampus, lalu jam 5 ya kita berangkat perjalanan, dan akhirnya mungkin sebagian yang tahu Bandung tuh, Bandung hanya PVJ mungkin ya gitu kan, atau mana akhirnya kesini dan mengetahui. Dan ini juga salah satu tempat saya dulu KKN gitu ya, daerah Cipageran ini saya dulu tempat KKN daerah sini. Jadi seperti mengenang masa lalu seperti itu. Tadi juga di di mobil juga ada beberapa testimoni anak-anak tuh yang enaknya kalau di Bandung tuh dingin, adem dan sebagainya gitu kan. Ya alhamdulillah sepertinya pada betah di sini, tapi mudah-mudahan dengan cuaca yang dingin, adem, sejuk ini bukan bikin ngantuk, tapi bikin semangat lebih ya, karena tadi udah perjalanan lama, mungkin lelah duduk seperti itu. Makanya tadi Pak Eki juga menyarankan untuk bergerak dulu gitu, seperti itu. Pak Eki, Bu Rina, saya ucapkan kembali terima kasih banyak untuk kesempatan luar biasa ini. Tiada kesan tanpa tepuk tangan dulu. Ya, ibaratnya kami kesini tujuan belajar, dan insya Allah banyak sekali yang bisa digali. Saya mohon arahan, bimbingan dari Bapak Ibu semua di sini untuk mahasiswa di sini ya, untuk bisa menggali lebih. Yang demikian sambutan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jangan kemana-mana dulu, akan ada penyerahan ya. Jangan kemana-mana dulu, jangan sibuk dulu Ibu. Tim dokumentasi boleh. Oleh dari Indah Cookies yang support acara ini. Indah Cookies, cookiesnya keluarga Indonesia. Saya tahu
kok kalian tepuk tangan karena Dan sebenarnya juga pengen hari ini ngecek kan. alhamdulillah disupport juga oleh Lavalos produk PT Sambe Pharma. Tepuk tangan dulu dong. Itu kalau nanti Banyak ya yang dukung Banyak ya. ya sponsornya, bisa Masya dioleh-oleh. Allah. Ya, mangga. Ini jam. Dan juga kita penyerahan sertifikat ya Bu ya. Penyerahan sertifikat secara simbolis ya Betul. dari TV Harmoni kepada UGC. Karena Ibu biar terlihat ininya juga ya Bu ya, satu-satu foto dulu ya. Oke. Jangan sedih, nanti teman-teman juga dapat loh. Sekarang yang ini Betul. lebih titipan. Penyerahan sertifikat dari FISIP Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Baik. Maklum grogi. Oh, grogi ini di depan Ibu yang cantik dah, luar biasa. Siap. Baik teman-teman, tadi berikan tepuk tangan sekali lagi dong. Ayo kita semangatkan lagi, bakar semangatnya Bakar lagi. semangatnya Tadi tuh walaupun luar mendung biasa ya, semangat tapi banget harus tadi. semangat. Tadi tuh terbatas sekali untuk praktek, tapi Betul. teman-teman jangan khawatir, nanti setelah talk show, mudah-mudahan sebelum zuhur, teman-teman bisa praktek lagi tadi yang belum kedapatan ke studio ya, podcast studio. Nanti ada yang mau cobain pakai rompi juga ala seorang jurnalis? Boleh, Boleh. banget. Ada yang mau sama Pak Arga juga tadi tuh? Boleh, Ada yang jadi banget. wartawan, ya kan? Ada yang jadi reporter dan narasumber. Iya, Boleh. Siapkan betul, aja dulu mentalnya sambil kita mendapatkan ilmu dulu dari para praktisi gitu ya. Siap, betul. Wersa talk show-nya itu ada siapa aja sih? Kita akan kedatangan, udah datang. Udah ya? datang sebenarnya. Kita akan menghadirkan Bapak Dr. Eki Bayi Haki MSI. Beliau adalah dosen pasca sarjana Universitas Pasundan, dosen ilmu komunikasi sekaligus ketua dari Forum Puri Cepet Indah ini dan ketua dari Smart Library Garden ini. Lalu yang kedua ada Ada Abi Iwan Puratama Esos, founder Harmony Network atau TV Harmonia. Untuk Abi Iwan boleh mana ya Abi ya? kita mendapat? Ya, kita tepuk tangan dulu dong. Berasa bintang tamu ya Bi keluar dari Yang sana. pengen punya public speaking-nya bagus, yang suka ilmu filsafat, Betul. yang suka ilmu sosial, Iya. boleh. Yang galau juga boleh ya deketin Abi. Curhat karena beliau motivator. Oke, terus siapa lagi? Selanjutnya ada Ibu Dedet Erawati SIKOM MIKOM sudah hadir di depan. Enggak Jadi apa-apa. kita tuh buat talk show ya. Konsepnya hari ini talk show. Betul. Ngobrol santai, berbincang gitu Berbincang. ya. Kita ulik tentang literasi digital. Media Yes. itu seperti apa sih Betul. di dunia digital ini gitu. Hal apa yang bisa jadi benchmarking yang dari TV Harmoni yang sudah bertransformasi yang punya konvensional sekarang digital, masa kalian kalah? ya Betul. kan? Iya. Manfaatkanlah media sosial sebaik-baik mungkin. Itulah yang akan kita simak dalam talk Iya. show berikut ini. Iya. Dan ada door prize untuk yang bertanya dan interaktif itu. Saya siapkan mic-nya dulu ya. Kita langsung ke Bapak Dr. Eki Bayi Haki yang sudah hadir di depan kita. Diingatkan rekan-rekan untuk membuka PPT yang sudah diberikan hasil paparan Dr. Eki Bayi Haki. Silakan dilihat biar komprehensif gitu ya Pak. Silakan Pak untuk menjelaskan apa itu literasi digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sebelum mulai mohon PowerPoint-nya dibuka ya. Iya. Nah, dibuka dulu. Nah, pertama puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat-sahabat dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Perjuangan 4 jam ya, 4 jam 5 jam. Tapi Maulana Sunan Gunung Jati ya, berapa abad yang lalu perjuangan mengislamkan Banten lebih dari 4 jam. Jadi artinya apa? Spirit Sunan Gunung Jati itu harus dimiliki oleh mahasiswa Sunan Gunung Jati. Nah, di PowerPoint yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan sudah dibaca sebagian. Jadi PowerPoint banyak itu menjadi inspirasi. Saya berharap ini mahasiswa Sunan Gunung Jati, prodi komunikasi, semua komunikasi ya. Jadi kalau calon sarjana komunikasi harus jadi influencer. Apa influencer?
orang yang mampu memberi inspirasi, orang yang mampu memberi pengaruh positif, dikaitkan dengan dunia digital. Kan sederhananya itu ya, jadi influencer dan harus. Nah, di paparan awal banyak formula untuk menjadi sukses ya, menjadi sukses kan ada ini ya, sukses. Ya, ini juga ini tadi Bu Dedet Irawati pernah di sini ya namanya ya. Masih ada kenangan di sini. Ya, artinya dunia ini harus kita jelajahi ya, termasuk Cimahi kan. Ya. Jadi Cirebon, Cimahi. Cek. Ya, Cirebon, Cimahi itu sama dari C-nya. Ya. Jadi Pak Alfian juga terima kasih hadir. Selain Bu dosen ada Pak Alfian juga ya. Pak Alvin. Dan saya ingin yang hadir di forum ini di Smart Library Garden ya, ini harus sukses. Harus sukses, kita doakan harus sukses. Sukses itu apa? Ini ada kunci sukses ya. Banyak gitu ya. Harus punya visi. Harus mampu kolaborasi. Nah, ini penekanan di sini saya ingin salah satu orang sukses itu bahagia. Bahagia ya. Bahagia itu apa? Dicerminkannya bisa tersenyum ya. Saya lihat masih ada yang belum tersenyum ya. Ya, bahagia itu kata Ubi tadi adalah mampu tersenyum. Bersyukur. Jadi kuncinya adalah bersyukur. Kita harus mensyukuri apa yang ada dan lakukan yang terbaik. Siapa itu? Lagu The Massive kan ya. Syukuri yang ada, lakukan yang terbaik. Ada pilihan lain. Hidup ini kalau ingin bahagia, bersyukur ya. Jadi kondisi apapun harus bersyukur. Saya lihat masih ada yang belum senyumnya tulus. Kalau yang belum bisa senyum, ingat pesan tukang foto. Apa pesan tukang foto? 1, 2, 3, jangan lupa senyum. Ya, alhamdulillah ya sudah senyum. Saya ingin dalam kondisi tadi dengan nano-nanonya, ini ruangan terbuka, sedianya memang akan diterima di perpustakaan Jawa Barat ya, karena satu dan hal jadi kondisinya di sini. Nah, yang kedua, sukses itu dalam konteks ini harus bertumbuh. Bertumbuh itu apa? Bertumbuh dan berguna. Jadi 3 hal disampaikan dalam konteks kunci sukses ya, sebelum masuk ke materi influencer. Jadi pertama kita harus mensyukuri. Kenapa kita harus syukur? Jadi kalau kita tidak bisa syukur, ya kufur ya. Abi ini Ustaz. Jadi hidup ini yang lain ya, bahagia. Bahagia formulanya sederhana, kita harus mensyukuri apa yang ada, tetapi kita melakukan yang terbaik. Yang kedua harus tumbuh. Tumbuh itu apa? Ya. Wawasan harus berkembang. Pengetahuan harus berkembang. Keterampilan harus berkembang, networking harus berkembang. Jadi kalau sebelum datang ke tempat ini belum ada yang bisa ngonten, diwajibkan oleh Bu dosennya harus ngonten digital, membuat konten. Jadi salah satu dari kompetensi literasi digital itu selain bisa mengakses informasi yang bermanfaat, miliaran data informasi melalui web itu bisa kita dapatkan. Tapi apa Mas? Tapi yang lebih penting lagi harus mampu memproduksi konten yang positif, konten yang bermanfaat, sehingga tadi kan mahasiswa, utamanya mahasiswa komunikasi, harus memberi inspirasi positif, inspirasi yang baik. Kenapa di dunia digital itu harus? Karena dunia digital banyak berita-berita yang hoax, fitnah, pornografi, radikalisme. Nah ini sekarang salah satu peran mahasiswa harus menjadi konten kreator positif, bermanfaat
bagi solusi bangsa dan negara. Nah, saya juga kebetulan selain dosen, nah ini sharing ke bahwa mahasiswa komunikasi. Saya dosen komunikasi juga, ternyata sama satu alumni dengan Bu Dedet dari Unpad ya, komunikasi. Jadi mahasiswa komunikasi harus beda dengan yang bukan komunikasi. Apa keunggulannya? Mampu membuat konten-konten narasi, informasi yang inspirasi dan bermanfaat. Diawali aja dari yang kecil. Ya. Nah, yang kedua ya kita harus berguna. Jadi apa yang kita buat, kita create harus bisa memberi manfaat. Dan tidak susah ya sesungguhnya, tinggal maunya saja. Alat ada, hampir semuanya kan punya handphone. Membuat konten sekarang cukup dengan handphone. Nah, contoh bagaimana seorang influencer digital literasi, Mary Riana kan, nggak punya TV kan, tapi ribuan orang. Termasuk juga saya ngirimkan tulisan yang di Kompas ya, kan ada ya, ada 43 tulisan saya di Kompas, ternyata sampai posisi ini dibaca oleh 857.000 kan. Nah, saya berharap mahasiswa komunikasi harus bisa nulis gitu. Selain bicara harus bisa nulis. Nah, ini contoh yang saya sampaikan bagaimana dengan link sekarang tulisan 43 tulisan itu jadi satu buku bisa memberi inspirasi. Kalau kita mampu memberi inspirasi, memberi ilmu, ilmunya itu dimanfaatkan, nanti itu jadi amal jariah. Jadi kalau kita nanti manusia kan pasti akan meninggal. Nah, yang tinggal itu ilmu yang bermanfaat. Nah, ini saya berharap konten-konten yang harus dimiliki oleh mahasiswa itu adalah konten yang menginspirasi positif, membuat orang untuk berbuat hal-hal yang baik, berbuat hal-hal yang tadinya pesimis jadi optimis, yang tadinya tidak bahagia jadi bahagia. Nah, itu juga ilmu. Jadi artinya dengan alat yang sederhana, kemampuan yang ini, saya berharap ini calon sarjana komunikasi dari Prodi Komunikasi FISIP Universitas Sunan Gunung Jati menjadi insan yang bahagia. Ini insan bahagia artinya dalam kondisi apapun harus bahagia. Termasuk mudah-mudahan ini dengan terpaksa ya harus sampaikan pulangnya harus jalan dulu ya. Harus jalan dulu sekitar 1 kilo ya. Jadi anggap aja ini olahraga. Karena mohon maaf nggak ada pilihan lain ternyata karena jalannya yang terbatas tidak bisa masuk. Jadi jalan kurang lah dari sekilo hanya lurus saja untuk mencapai ke kendara. Jadi sekali lagi sampaikan mohon maaf ya, tapi mudah-mudahan nih kalau segala sesuatu disikapinya dengan bahagia, boleh di perjalanan juga ngonten gitu. Siapa tahu ada hal yang objek konten yang menarik. Jadi apa artinya? Hal-hal yang kita harus senantiasa menjadi orang yang optimis. Optimis itu selalu melihat hal yang baik dari masalah-masalah yang ada. Sebaliknya orang yang pesimis itu selalu melihat masalah dari peluang-peluang positif yang ada. Jadi singkatnya itu ya, saya berharap kehadiran teman-teman mahasiswa mendapatkan sesuatu yang berharga. Jadi termasuk juga di studio ini hal-hal yang inspiratif, ya, tulisan-tulisan inspiratif dan harus disebarkan. Jadi kita harus menjadi insan yang influencer, memberi pengaruh positif untuk kebaikan bangsa dan negara. Nah, termasuk tadi mudah-mudahan kalau nggak sempat dibaca aja di sini ya, kalau ada kesempatan, kalau mau discuss silahkan. Oh ya, kalau perlu nomor HP saya silahkan. Kalau perlu ya nulis 081. Oke. Ya boleh kalau nanti kita diskusi keilmuan ya. 081 320 081 320
295115. Saya berharap nanti dari teman-teman itu ada berita, Pak ini saya dapat inspirasi, kemudian dapat hadiah dari TV Harmoni menjadi konten kreator yang terbaik karena nanti. Jadi saya berharap intinya ilmu itu harus amalia. Jadi kalau Anda punya pengetahuan, punya wawasan, harus diamalkan. Amal itu amal yang ilmiah. Gitu. Jadi pengetahuan yang didapatkan dari ini juga bisa diamalkan untuk hal-hal yang baik. Barangkali itu sementara yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eki. Jadi intinya kita harus jadi influencer yang baik ya Pak ya. Baik, kita bergeser ke Abi Iwan. Beliau adalah Komisaris PT Berkah Harmoni, founder TV Harmoni, host dan juga motivator. Gimana nih Bi? Apa yang bisa di-share ke rekan-rekan milenial di sini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami dari TV Harmoni mengucapkan terima kasih karena atas kedatangan kalian kami jadi banyak amal. Ya. Mulai dari mempersiapkan kabel, mempersiapkan mikrofon. Itu kita lakukan agar acara hari ini bisa berlangsung dengan baik. Dan saya bersyukur ketemu dengan Ibu Dedet ya. Kemudian juga ini guru saya dan sahabat saya Bapak Eki. Rugi benar kalau beliau ini seorang penulis. Saya sering baca tulisan beliau di Kompas, saya ikuti. Ada sisi kesamaan yang bisa saya ambil dari beliau. Sisi kesamaannya misalnya saya orang yang menghayati Islam yang rahmatan lil alamin. Satu. Kedua, saya juga seorang yang nasionalis. Nah, itu kesamaan. Kemudian juga memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Pak Eki dari mana asalnya, Pak? Dari Banten. Banten. Kalau saya dari siapa penulis novel Laskar Pelangi? Andrea Hirata. Sekarang provinsinya sudah dua pulau itu, Pulau Bangka dan Pulau Bitung sudah terpisah menjadi provinsi baru. Dulunya bergabung dengan provinsi Sumatera Selatan. Belitung terpisah, tapi satu provinsi. Disitulah ada Andrea Hirata. Dan persis seperti ini juga di negeri Laskar Pelangi di Belitung itu, Anda akan menemukan kalau di tempat ngetemnya Andrea Hirata quote-quote ya, dari para sastrawan ya, dari para guru bangsa kita. Seperti ini juga lah suasana yang Anda bisa rasakan. Kurang lebih tahun berapa itu Mia, itu istri saya yang cantik itu. Iya. Kita pernah ke Pulau Belitung dan di sana kita menemukan sosok yang sangat dikagumi oleh seorang Andrea Hirata, yaitu ibu muslimah. Kita berdua datang ke sekolahnya dan menyaksikan. Wajar kalau seorang Andrea Hirata demikian kagum dan pada akhirnya bisa menjadi seorang novelis. Karena kita memperhatikan sosoknya bersemangat, ceria, dan memiliki kepekaan. Jadi waktu itu kita mendatangi di sekolahnya, bicara, ingin ketemu, oh nggak bisa, Andrea Hirata lagi ada keperluan, ketemu sama ibunya. Terus ngomongkan ada berdua, isi saya dan ibu muslimah. Ada noise. Nah, ada noise, itu ada tukang rumput. Dia minta, Pak, mohon maaf, ada yang mau bicara, berhenti sebentar ya. Itu ibu muslimah itu. Jadi dia memiliki kepekaan. Ya kalau komunikasi ada noise gimana? Terganggu ya? Itu ibu muslimah. Terus kuat gitu, orangnya tuh kuat. Jadi wajar kalau seorang Andrea Hirata demikian terpikat dan akhirnya bisa menginspirasi dia untuk melahirkan novel Laskar Pelangi yang bukan hanya menjadi bestseller di dunia penulisan, tapi juga filmnya juga dibuat sangat menarik oleh Riri Riza dan siapa namanya? Lesmana, siapa? Mira Lesmana.
Itu Laskar Pelangi adalah satu bagian dari film yang sangat luar biasa. Nah, apa yang hendak kita katakan artinya gini, kenapa juga misalnya, kenapa sih kita perlu bermedia dan memerlukan dan butuh kegembiraan, kebahagiaan untuk bermedia ini? Tidak lain seperti kata Pak Eki tadi, ya ini harus ditularkan, harus disebarkan. Anda harus membayangkan ya, Anda harus membayangkan ada orang yang saat ini sedang bersedih hati, bahkan bukan bersedih hati, depresi. Dia mengalami depresi dan ingin bunuh diri. Anda bayangkan. Tapi apa yang terjadi ketika misalnya dia membaca, Anda mengambil foto dengan sangat baik tentang kehidupan semu, tiba-tiba dia melihat kan gambar itu, dia berubah gitu, dia nggak jadi. Bisa jadi kan? Kedua, beberapa kata Anda yang melambangkan semangat hidup, ketika dia baca dia bisa berubah kan? Nah ini yang penting. Dan saya menemukan itu, Anda bisa baca itu di dalam buku 1000 Stories, kisah seorang pemuda yang habis nyolong mobil. Dia nyolong mobil di sebuah supermarket, dia pergi, wah ada tenang dia. Berhasil hari ini, tugas saya untuk membawa mobil ini. Dia pergi, kemudian nyetir biasa, santai-santai gitu ya, pakai AC. Terus tapi dia kepingin denger siaran radio, dia setel tuh gitu ya. Nah, saya jarang kali ya, ada yang masih senang dengar radio? Nah, jarang ya. Tahu kan radio kan tahu ya? Tahu. Siapa toko radio? Itu Panji itu orang radio, tahu nggak? Yang stand up comedy itu, ya itu penyiar radio. Baru tahu ya, kayak penyiar radio di Bandung. Ya. Itu contohnya itu. Itu Panji itu menurut saya the best. Menurut saya ya, kenapa? Mentalitasnya luar biasa, friend. Bro, dia menjajal kemampuannya di Amerika sekarang ini ya, dengan open mind dan sebagainya. Itu luar biasa. Jadi, nah, tadi saya kembali lagi. Jadi dia udah tenang gitu ya, naik mobil, pakai AC, terus dia nyalain radio, cekrek gitu. Ada tiba-tiba di tengah lagu itu ada pesan. Pesannya adalah salah satu bagian dari The Ten Commandments, yaitu jangan mencuri. Jangan mencuri. Dia dengar itu, balik gitu. Dia kembali ini tuh mobilnya ke supermarket. Itu tuh pengaruh foto yang Anda lakukan dengan baik ya. Itu foto tulisan yang Anda bikin dengan baik itu bisa mempengaruhi orang dan berubah niat orang. Pak Eki tadi sudah 800.000 sekian Pak ya. Itu sudah berapa banyak orang yang berubah dari mungkin semula pemahamannya tentang Islam, tentang kebangsaan kita itu seperti apa, menjadi orang yang mencintai negara ini, menjadi seorang yang sangat patriot. Jadi bisa berubah orang. Saya sih ngebayanginnya begini nanti ya. Dan juga jangan ngebayangin bahwasannya, jangan ngebayangin kalau kita melakukan ini, bermedia ini juga akan seperti yang dibuat oleh media abal-abal gitu. Jangan. Bayangkan nanti ketika nanti kita ini ya menghadap Tuhan nanti, Anda itu seperti kata Pak Eki tadi, jadi apa? Amal jariah. Itu menjadi modal sangat berharga dan itu membuat Anda semakin bersemangat. Why? Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Betul, sekarang ada film apa namanya itu? Azab neraka, betul? Siksa neraka. Betul, banyak orang yang berubah. Tetapi friend, aku mau kasih ini ya. Sebetulnya watak Islam sebenarnya itu menggembirakan. Bayangkan Anda ketika meninggal nanti didatangi oleh malaikat yang menyukakan salam kepada Anda. Anda terlalu banyak nonton sinetron Indosiar sih. Ngebayangin azab neraka gitu ya. Ada mayit dikuburkan terus tiba-tiba tenggelam. Padahal secara analisa alamiah wajar karena tukang penggali kuburnya menggali pipa air. Jadi sebetulnya agama kita, bahkan saya yakin juga pada agama-agama mengajarkan bahwasannya hidup yang sekarang ini, hidup yang sementara, kita mesti berkaca dengan baik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nanti kamu akan melihat bahwasannya kamu akan bahagia dengan kebaikan itu. Itu maksud Pak Eki tadi. Jadi
konten-konten inilah yang tadi kerjasama dengan Eki dengan Smart Library ya, ini ada ini itu akan kita buat nanti dengan Pak Eki. Jadi mudah-mudahan nanti Anda bisa share dengan apa dengan yang lain juga akan menambah semangat Anda untuk berkarya ya, akan lebih lagi dari apa yang Anda sudah dapatkan. Jadi kira-kira begitu yang ingin kita sampaikan dengan TV Harmoni ini hadir, adalah untuk menjadi jembatan bagi sesama. Saya juga bagian ya, sebagai contoh itu bagian dari bersama Pak Eki juga bagian dari tim Guru Gembul. Jadi di situ kita sering berdiskusi. Oh, ada problem nih, kadang-kadang orang yang bikin konten itu nggak baca. Guru Gembul itu kenapa dia bikin konten? Karena dia resah, dia prihatin. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh anak-anak nggak dijawab oleh orang tuanya, nggak dijawab oleh gurunya, tidak memuaskan. Makanya Guru Gembul tapi sekarang udah 1 juta subscriber. Dan nanti Anda bisa ketemu di Guru Gembul itu di TV Harmoni untuk bincang-bincang dan sebagainya. Ada grupnya namanya Siraru, itu kita kumpulkan dari para fansnya Guru Gembul. Jadi Anda bisa lihat. Jadi kegelisahan Guru Gembul juga sama. Ini kita bikin konten juga nggak bisa sembarangan, friend. Jadi harus baca, harus banyak berdiskusi, ya. Dan jangan salah, seorang Guru Gembul juga kadang-kadang dikomplain karena datanya nggak lengkap. Ya, kekurangan manusia juga wajar kan. Tapi juga sisi positifnya ada, dia mengajarkan agar kita baik loh, jangan sesama Islam itu baik, ya, dengan non Muslim itu baik dan sebagainya. Kira-kira begitu. Jadi menurut saya itulah justru yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita rugi, kita nggak ngelakuin apa-apa. Bakal lebih fatal lagi kalau membuat hal-hal yang buruk. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai kena angin-angin sepoi nih kayaknya. Kita langsung aja yuk, question and answer. Ada yang mau bertanya? Oke, boleh. Akan ada hadiah. Boleh berdiri? Mana tadi? Oke. Nama panggilan. Sosmednya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Baraya Rizky Ramadan dari kelas A tingkat 2. Di sini saya ingin bertanya tentang judul, yaitu bagaimana sih Pak untuk mengatasi kesenjangan literasi digital antara generasi yang berbeda. Terima kasih. Ih, keren ya nanyanya, kayak anak kampus beneran. Boleh nih, Pak Eki dulu boleh. Jangan. Atau satu lagi pertanyaan supaya jawabnya lebih. Oke, boleh. Ada yang mau nanya lagi? Oh, iya. Oke. Boleh nanti 2 orang. Yang ini dulu ya, yang dekat dulu. Langsung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar dari Ilmu Komunikasi A tingkat 2 semester 3. Saya tadi membaca karyanya Pak Eki tentang dialektika menjadi Indonesia. Pertanyaan saya adalah, sebelum itu akhir-akhir ini saya sering menonton influencer Gita Wirjawan Pak tentang podcast-podcastnya. Dan sedikit pula saya juga pernah membaca beberapa terkait novelnya Anja Hirata. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita untuk membangun dialog-dialog yang mungkin bisa menggiring Indonesia untuk berkontribusi di ranah skalanya tidak hanya nasional, melainkan internasional. Nah, ini konteksnya bukan dialog dalam dunia digital juga Pak, tapi dialog mungkin dari akar-akarnya. Dialog seperti di tongkrongan itu bagaimana cara, atau dialog apa yang harus kita bangun hari ini untuk sekiranya bisa berkontribusi Indonesia di skala internasional. Terima kasih Pak. Pak, ada satu lagi boleh? Atau mau 2 dulu? Oke. Oke, supaya karena waktunya ya. Ini pertanyaannya luar biasa, ini filosofis. Cek. Selamat siang semuanya. Ya. Saya Zarani Firdaus, saya dari kelas 2A Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin bertanya mengenai ketika kita sudah mempunyai kemampuan nih, for example dalam bidang MC, bagaimana sih Pak cara agar kedepannya kita mampu dengan mudah diterima dalam suatu pekerjaan? Terima kasih. Ya, siapa Moza? Oke, ada 3 pertanyaan ya. Cek dulu ya.
Oke, Moza, Baraya, sama Zulfikar. Ini semester tingkat 2 itu berarti semester 4. Nah, terus 3. Ini luar biasa ini. Pertanyaan yang filosofis. Artinya bisa sekaligus ya menjawab konteksnya. Pertama, kesenjangan generasi. Nah ini seorang komunikator, jadi kan Anda nanti teman-teman jadi sarjana komunikasi. Salah satu prinsip dalam komunikasi yang efektif itu adalah punya kemampuan adaptasi dan empati. Dua kata ya, jadi kali kemampuan adaptasi dan kemampuan empati. Itu adalah salah satu atau salah dua dari prinsip komunikasi efektif. Kalau kita mampu beradaptasi dengan audiens, artinya apa? Kalau audiens, kita bicara, kita menulis itu untuk siapa? Untuk pembaca dan untuk yang mendengar. Jadi jangan menulis untuk diri sendiri, hanya dipahami sendiri. Ini betul prinsip tadi pertanyaan Zulfikar Baraya ya. Jadi artinya dua prinsip itu harus dimiliki oleh seorang komunikator. Termasuk juga dalam membuat konten. Membuat konten itu salah satunya kalau ingin yang kita buat itu dilirik, dibutuhkan, kita harus menjawab. Konten ini menjawab pertanyaan publik nggak? Jadi konten itu akan menjawab pertanyaan publik atau tidak. Sesuatu yang dibutuhkan informasi oleh publik atau tidak. Kalau sesuatu yang dibutuhkan oleh publik dan itu dilakukan, itu pasti akan diterima. Nah ini Zulfikar kaitan dengan dialektika gitu ya. Betul, dialektika. Seorang konten kreator, influencer harus punya inovasi. Inovasi itu dilakukan dengan kita mampu melakukan dialektika. Dialektika itu mempertentangkan atau memadukan kondisi A, B jadi C kan. Nah itu adalah berpikir dialektis. Berpikir dialektis artinya kita berpikir bagaimana orang yang berpikir inovatif itu adalah melihat hal beda tetapi dicari kesamaannya, benang merahnya. Nah itu kemampuan seorang komunikator itu salah satunya adalah bagaimana melihat fenomena-fenomena yang tidak terlihat, yang tidak sepertinya kan dalam komunikasi ya, ini kan ini komunikasi salah satunya kita tidak hanya melihat fenomena itu sesuatu yang nampak nih, tapi juga tidak terlihat oleh mata kita tapi ada gitu ya di dalam rasa kita. Nah itu ketajaman antara hal-hal yang bersifat narasi logika, hati, pengalaman dipadukan hanya jadi indah. Jadi seperti saya sering ini kan filosofi kopi ya. Ada yang tahu ya filosofi kopi? Kopi itu dalam kata yang singkat itu filosofi selalu ada manis di antara kepahitan. Kata-kata siapa itu? Ada yang tahu nggak? Dilestarikan. Jadi artinya dengan contoh bagaimana mengekspor secangkir kopi itu ternyata rasa pahit itu akan menjadi sesuatu yang manis menyenangkan. Jadi artinya kalau seorang yang peminum kopi itu adalah seorang yang optimis, selalu ada manis di antara pahit. Ya, kalau kopi nggak ada pahitnya nanti kelihatan. Tapi kalau pahit terus ya. Nah itulah kehidupan ya. Hidup itu tidak selamanya manis, tetapi dicampur dengan hal pahit itu sesuatu yang indah. Nah itu artinya problema masyarakat, problema
kehidupan yang belum sesuai dengan harapan, kalau ditulis bisa menjadi sesuatu yang inspiratif. Saya melihat setiap kita itu punya potensi untuk memahami realitas, memahami konsep, dan harus menebarkan kembali gitu. Hal-hal yang inspiratif, hal yang positif, kan dalam komunikasi ada the power of kepepet. Tapi orang biasanya kalau kepepet itu kreatif gitu. Jadi kekuatan kata. Kata itu mampu kalau dengan kata-kata yang persuasif, kata-kata yang tepat itu bisa membuat orang berubah. Jadi orang seperti Laskar Pelangi itu menginspirasi ribuan orang untuk berubah. Nah, saya berharap konten-konten minimal ya. Ini yang dalam paparan saya kan ada contoh-contoh digital literasi itu bukan hal yang ini. Ada contoh bagaimana kebanggaan seorang ayah yang anak perempuannya hafal 30 juz. Kan ada ya? Simpel gitu. Tapi kan menyentuh gitu. Bagaimana yang orang tuanya seperti itu, tapi anaknya ini dia menangis sih. Artinya itu sesuatu kebanggaan yang menginspirasi bahwa target capaian kehidupan itu tidak cukup sukses trofi ini, tapi mampu menghafal Al-Quran itu juga sebuah kebanggaan. Jadi kan contoh, termasuk quote yang saya ambil dari Jalaluddin Rumi gitu ya, yang sering menarik. Apa quote Jalaluddin Rumi? Jalaluddin Rumi mengatakan kalau kita merasa sakit, artinya kita masih hidup. Tapi kalau kita merasakan sakit yang diderita oleh orang lain, itulah manusia. Jadi apa artinya? Kita menjadi manusia, kemanusiaan itu ada kalau kita mampu memahami penderitaan orang lain. Dan kita mampu membuat orang yang menderita jadi bahagia. Nah, itu adalah sebuah kebahagiaan. Jadi dalam agama, kalau kita membahagiakan orang lain, itu juga membahagiakan diri kita sendiri. Nah, mungkin yang jawaban terakhir, yang itu ya, bagaimana supaya public speaking apa ya tadi ya? Tadi ini Pak, pengen jadi MC terus bisa dipanggil, biar tenar di mana-mana gitu ya, terkenal ya. Ya, jadi rumusnya 3L sebenarnya yang sederhana. Apa 3L? Latihan, latihan, latihan. Kalau jam terbangnya sudah banyak, pasti akan bagus. Jadi orang nggak akan bisa ujuk-ujuk bagus. Jadi kalau saya sekarang bisa bicara itu tidak ujuk-ujuk karena sekali dua kali, karena sering bicara, jadi akhirnya jam terbang. Jadi sederhananya itu ya. Mungkin nanti Abi yang bisa menambahkan. Mungkin untuk bekal semangat pembelajaran kita yang kita pilih, yang terus-menerus nggak pernah surut. Jadi kalau ada orang yang kita rasa dia unggul, sebagai contoh nih ya, dia unggul di bidang menulis, belajar aja sama dia. Saya dulu pernah belajar sama seorang Asma Nadia. Asma Nadia kan dia seorang penulis novel terkenal dan karya-karyanya juga diangkat ke dunia film kan. Saya tanya, Asma gimana sih caranya agar bisa produktif dalam membuat tulisan, membuat novel? Gini katanya, di waktu itu di Aula Umpat ya, saya ada acaranya tahun 90-an. Kata Asma Nadia, setiap ada apapun yang dalam kehidupan ini, kau sedang berjalan, melihat ada seorang wanita yang keluar dari rumah dan menangis, kamu tulis di buku harian. Tulis di buku harian. Kalau sekarang di mana ya tulisnya? Ada di note. Di note atau di Facebook. Ya, itu latihan. Kata kita di latihan tulis. Tadi pagi sekitar jam 9 aku keluar dari rumah dan menemui dalam pandanganku bertumbuh pada seorang wanita yang keluar dari rumah. Tak apa yang dalam pikirannya, tapi aku lihat air matanya menetes. Tulis saja. Jadi tulisan di spanduk, rekam, kata Asma Nadia, rekam itu. Waktu para politisi kan, pilih calegnya kepada pas tulis. Foto kalau zaman sekarang foto. Nanti itu akan menjadi bank data Anda. Jadi ada kebiasaan menulis, merekam sesuatu di buku harian, kalau sekarang di handphone ya. Nah kedua ini masalah empati.
tahu nggak kenapa Tretan Muslim sama Coki pernah jadi masalah dan bikin polemik? Tahu nggak kenapa? Siapa pendengar Coki? Mana? Itu pernah bikin konten apa? Daging apa? Daging babi sama kurma. Sampai kemudian, tapi mereka bisa eksis berkat bantuan. Nah tadi, kalau saya kan ketemu Pak Eki, ketemu Guru Gembul, ketemu Ibu, ketemu orang-orang yang memberikan ilmu, dia ketemu Habib Jafar. Nah, Habib Jafar itu yang bimbing agar bikin konten jangan sembrono. Babi sama kurma dicampur gimana ya, kira-kira begitu kan. Anda bayangkan, suatu hal yang sangat sensitif dibikin begitu saja, hanya demi apalah ya, sensasi. Ini saya mau tahu ya. Nah, selain latih tadi, nih kita mesti punya empati dan mau terjun ke lapangan. Saya orang Bangka ini, orang Melayu ya. Saya mau cerita nih ya. Jadi waktu saya SD-nya di SD Muhammadiyah. SD Muhammadiyah itu berarti kan eksklusif ya, Islam. Tapi ketika SMP saya bergaul sama Kristen, Protestan, Hindu, Buddha. Nah, itu saya melebur di situ, paham nggak? Itu satu ya. Nah, ketika di SMP saya punya teman namanya Chin Men Kian, orang Tionghoa. Nah, dia ini orangnya kuat karena kalau bersekolah pakai sepeda, ya, terlatih dia secara fisik. Dan teman saya ini dari orang yang sebetulnya saya nggak bilang miskin ya, orang yang inilah. Karena di sana di Pulau Bangka, orang Tionghoa itu ada yang jadi pedagang ikan, jadi menjajakan ikannya pakai sepeda. Ada yang jadi nelayan. Nah, Cimen Kian ini dia di rumahnya, di halaman rumahnya ada pohon rambutan, dan pohon rambutan itu kalau berbuah, dia akan panggil kami, anak-anak Melayu. Wah, Tuhan, pohon rambutan kami lah berbuah lah. Kita tahu ya, paham ya? Kita tahu keluar dia. Tuhan, pohon rambutan kami sudah panen, pohon rambutan kami sudah berbuah. Silakan datang. Coba bayangin tuh. Kita anak Melayu sama Tionghoa itu udah seperti saudara gitu. Jadi kita datang pakai sepeda. Nah, waktu masuk ke halaman rumah dia, di situ kan orang teman saya itu melihara babi. Melihara babi kan? Saya masuk ke situ, terciumlah oleh hidung saya ini aroma nggak sedap dari kotoran babi atau tai babi. Saya bercanda begini, hanya bawa apa woh? Paham nggak? Hanya, aduh ini bawa apa sih? Tapi waktu itu saya mengucapkannya itu sebagai suatu hal yang lumrah, suatu hal yang natural. Ngerti nggak? Nah, jadi apa yang saya katakan tadi bukan berada mengejek, tapi itu sudah merupakan hal yang, nah itu berbeda sama Tretan sama Coki, makanya bikin polemik gitu ya. Kalian harus bisa mengingatkan itu idola kalian itu ya. Jadi, nah itu ada bayangkan kenapa kita mesti bikin konten. Pak Eki ini juga di Smart Library pernah bikin kemarin masalah politik ya. Politik ini jangan sampai menjadi masalah. Itu jangan ngangkat politik identitas. Anda tahu nggak kenapa Anda harus turun sebagai mahasiswa komunikasi? Di Sumatera Utara pernah ada polemik save babi. Waktu itu ada wabah babi, kolera atau apa namanya. Kemudian muncul, wah kita orang Batak ini bakal nggak makan babi. Lalu muncul sekelompok orang kemudian berdemo, dibesarkan dengan babi. Contohnya gitu kan. Orang pegawai negeri makan babi dan sebagainya. Nah sebetulnya ada yang mengadu domba. Alhamdulillah waktu itu gubernurnya mampu menyelesaikan masalah ini dengan bijaksana. Jadi nggak ada isu-isu memusnahkan babi itu. Jadi pada akhirnya bisa clear. Nah Anda bayangkan, ini kerjaan mahasiswa humas sama komunikasi nih. Bikin konten-konten bagaimana saya ceritakan agar jangan sampai kita bisa diadu domba satu sama lain. Enggak. Atau terhindar dari bikin konten yang sembarangan si Coki sama Muslim gitu kan. Untung dia berguru ke Habib Jafar. Jadi itu ya, jadi kita mesti gaul nih ya. Jadi mesti tahu, oh enak ya kalau gaul sama berbeda itu enak ya. Kita nggak saling merendahkan. Kita betul-betul mengaktifkan ingin mendengarkan orang lain dan sebagainya. Dan terhindar dari Bapak host, ya. punten. Oke, terima kasih. Timernya, thank you. Teman-teman ayo semangat dulu. Tadi yang bertanya ke depan dong sebentar. Oke, abis ini
kita akan foto bersama ya, Pak. Kita akan foto bersama dan teman-teman juga masih ada banyak kegiatan. Ayo tadi yang ke depan bertiga, bangunin dong temennya yang tidur. Gak apa-apa, kan ada yang bangun-bangun tuh pinter gitu. Ya, ini biar gak pegal, boleh. Foto dulu di depan ya, dilihatin dulu ya ke depannya. Ini. Biar seru, puter musik boleh kali bang? Oh, boleh. Siapa tuh tadi yang mau nanya satu orang? Oh, Cinta. Cinta tuh in English apa ya? Oke. Rusita. Udah difoto 1, 2, 3. Lavalos. Oke, sip. Oke, Udah ya? Bentar. Yuk, Oh, belum? Udah? Udah? Dari HP? Oke. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya lagi ntar. Oke, yuk. Iya, 1, 2, 3. Oke, sip. Kita bakalan bikin video dulu rame-rame TV Harmoni untuk semua keluarga Indonesia. Kameramen dari sini, dia dari sini sama Pak Arga. Dari sini nanti semuanya yang di belakang berdiri aja. Dari sini, dari sisi sini naik dulu ke atas, oke? Nanti TV Harmoni untuk senyum keluarga Indonesia, gitu aja ya, seperti lagi. Berdiri yuk, biar seru lah. Udah ngantuk. Angin sepoi-sepoi Bandung emang nggak bisa dipungkiri sih. Atau bentar dibagi nggak ya? Jadi yang depan, yang belakang berdiri. Sorry. Duduk. Nah, yang belakang berdiri. Dari yang batasnya mana ya? Batasnya mana nih, Pak? Batas kamera berdiri. Batas kamera berdiri, oke? Dari sini berdiri. Dapat ya. Jadi nggak usah berdiri. Enggak, singgung gua apa itu? Iya, udah. Oke, terus gayanya yang heboh lah ya. Ini meme sini. Oke, siap semuanya, lihat kamera, dada dulu, siap, anggap aja drone tapi manusia, oke? TV Harmoni untuk senyum keluarga Indonesia. Lagi, boleh, tapi kamu yang ngomong. Oke, lanjut ya, oke? Sekali lagi, TV, oh iya. Oke. TV Harmoni untuk senyum keluarga Indonesia. Oke. Ya. Oke teman-teman. Tadi foto lagi, oke boleh foto lagi sekali lagi. Berikan ini kelihatan gak nih yang ininya? Kalau foto harus di pinggir. Teman-teman, tadi katanya kalau masih ada waktu sekitar 5 menit yang mau ambil konten lagi ya. Tuh the point aja, anggap aja jadi jurnalis itu nggak punya banyak waktu ya. Emang kayak gitu teman-teman ya, tidak bisa revisi berkali-kali, udah seadanya aja, oke? Kita tutup acara hari ini. Closing? Cukup? Saya Naila dan juga rekan, oh ada lagi? Oh. Alhamdulillah ya, meskipun pertemuannya terbatas dan dengan segala kekurangan ya, yang ada, saya mewakili TV Harmoni dan Smart Library. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya berharap yang dilihat ini adalah kebersamaannya, silaturahmi, spirit untuk sukses. Ya. Spirit sukses itu salah satunya harus tumbuh dan berguna. Jadi harus happy. Saya pesan sekali lagi bahwa kita doakan
mahasiswa ilmu komunikasi itu senantiasa bahagia, karena orang sukses itu harus bahagia. Bahagia itu karena bersyukur ya, karena bersyukur maka bahagia. Yang kedua harus jadi orang yang tumbuh dan berguna ya. Jadi pesan buat konten kreator, jadi mudah-mudahan bisa diwajibkan. Diwajibkan artinya kenapa? Mahasiswa komunikasi harus menjadi influencer, orang yang mampu beri pengaruh positif, pengaruh yang inspiratif di tengah-tengah konten digital yang banyak berita-berita yang kurang bagus. Nah itu salah satu, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Setelah ini ke itu ya, ke Bandung TV ya, mudah-mudahan di Bandung TV ya, teman-teman dapat ilmu juga yang lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan di dalam perjalanan diberikan kelancaran dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang tadi ada cukup. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada narasumber dan juga ibu dosen. Ya. Tadi katanya dari tim UGJ mau foto lagi ya, Kang? Jadi dari sini? Oke, boleh foto lagi teman-teman yang terakhir. Oh, fotonya mau gimana nih, kayak wisuda gitu? Mau berjajar gitu? Atau duduk? Semuanya ke sini, berarti kursinya di... Oke, teman-teman coba deh, udah gede bisa bantu ngaturin nggak foto yang enak tuh kayak gimana dan semuanya tuh dapat. Kayaknya susah memang. Di sana, boleh di sana. Ayo, let's go, kita ke sana. Kita tutup dulu. Kita tutup dulu. Terima kasih untuk acara ini, luar biasa, gokil. Ya. Gokil. Oke, sambil sambil nunggu lunchbox, teman-teman kita foto dulu. OTW ke sini. Masih OTW, nanti boleh ya sambil praktek lagi. Ya. Oke, let's go, kita ke sana. Boleh dibantu diaturin lagi, foto lagi. Apa? Toilet di sini. Di sana ada itu depan tuh. Kita foto dulu. Kita tutup Bu Esa, saya Naila dan juga terima kasih. Terima kasih, dan kami mau ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Siap. Sampai jumpa di acara di konten selanjutnya. yang kalian posting ya. Amin. Aku akan cek satu-satu. Burung cendrawasih, burung pelikan naik. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ada yang mau minum? Boleh ke sini. Ya, fotonya di sana. Boleh. Coba, ada yang mau ke toilet silakan, ada di depan sana. Oh ya, Ibu dosen, boleh kita mau briefing dulu sebentar terkait
Mengapa konsumen memilih Neo Ultra Cup Gold untuk menjaga stamina tubuh agar tetap fit? Karena Neo Ultra Cup Gold adalah multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Neo Ultra Cup Gold tersedia dalam bentuk kapsul yang mudah diminum. Dalam kemasan yang praktis, Neo Ultra Cup Gold mudah dibawa kemana-mana. Neo Ultra Cup Gold adalah multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Anda bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah? Air mineral Al-Maksum solusinya. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM. Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah. Info pemesanan, hubungi customer service di 0811 227 5555. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Regen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans, diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis Cap Sumpit Mas, produksi Kertasari Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis Cap Sumpit Mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis Cap Sumpit Mas, rasanya pas. Tatap masa depan gemilang, dimulai dari sekarang. Memandang alam nan indah, melihat jernih peristiwa. BM solusi sehat untuk kita semua. BM banyak manfaat untuk kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Iim Masrifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, juga Kalimantan, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan
1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Umi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati.